Oke, baik. Terima kasih, Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman semua. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dari UPN. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi COVID, wabarakatuh. ya sebelum COVID melanda, kurang lebih saya sempat beberapa kali ke UPN untuk bekerja sama dengan pusat karir UPN mengisi kegiatan, terutama seringnya sih memang untuk mahasiswa akhir ya, jadi persiapan karir untuk teman-teman mahasiswa dan terkait dengan soft skill. Dan kali ini kita bertemu secara daring. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Zahro untuk sharingkan pengalaman, terutama juga dari sisi psikologis, bagaimana sih COVID ini mempengaruhi perilaku belajar dan bagaimana supaya kita bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Hari ini nanti saya mau menyampaikan ada dua hal sesuai dengan tor yang diberikan pada saya, yaitu terkait dengan mengurangi rasa stres dalam menghadapi pandemi, plus yang berikutnya adalah bagaimana belajar yang efektif, study from home, learning from home, istilahnya seperti itu, di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu bahwa, ya kalian pun pasti merasakan ya, perubahannya sungguh sangat cepat dan besar sekali. Kita sebelumnya tidak akan pernah membayangkan kalau era kita belajar di rumah, era kita akan mempelajari sesuatunya secara daring, itu akan terjadi dalam tahun ini. Mungkin sebelumnya kita hanya akan membayangkan, ini nanti masih 5 tahun lagi kok, 10 tahun lagi. Tapi ternyata ketika pandemi datang, langsung lah. Dalam jangka waktu 3 bulan pertama di tahun 2020 ini semuanya berubah. Tidak hanya industri yang berubah, tapi di bidang pendidikan pun kita, para pelaku bidang pendidikan, mahasiswa, dosennya, itu juga semua berubah. Siswa juga apalagi. Mungkin kita beberapa kali merasakan, oh ternyata belajar online kayak gini ya. Kadang kalau di offline, di depan kelas aja susah untuk paham, apalagi ketika ini misalnya belajar secara daring ataupun online, yang semuanya via Zoom, Google Meet, atau bahkan WhatsApp Group. Nah, saya mau coba tampilkan materi terlebih dahulu. Oke, bisa saya diizinkan sebagai co-host? Karena ini statusnya masih disabled. Oke, sambil menunggu settingannya, ya, saya mau sampaikan sedikit juga bahwa di bulan-bulan awal, 1 bulan, mungkin ya Maret, April yang lalu, kita masih merasa beradaptasi dengan situasi ini. Tapi ketika sudah lewat dari 2 bulan, bulan Mei, Juni, gitu, kita memang sudah dituntut untuk bisa berdamai dengan situasi. Bedanya di situ ya. Nggak ada dari anak psikologi juga kan di sini ya. Nah, kalau nggak ada, aman berarti. Saya bisa banyak cerita. Ya. Nanti kalaupun misalnya ada hal-hal yang kalian bisa tanyakan, nanti boleh ya langsung bertanya. Asik, sudah bisa saya sharing. Oke. Saya mengambil judul, sebentar. Stressless. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengurangi rasa stres gitu, dan learning from home atau study from home istilahnya di masa pandemi ini. Perubahan yang besar-besaran dalam waktu yang singkat itu memang cenderung membuat kita mudah merasa stres. Kalian mungkin juga merasa yang sama ketika di awal-awal kemarin. Waktu pas awal tahun mungkin ya banyak dari kita yang berharap bahwa pengen liburan yang banyak, pilih kalender yang merah semua, pengen liburan traveling kemana-mana. Tapi ternyata setelah dikasih nih kamu banyak waktu untuk di rumah, cuman kita nggak bisa kemana-mana. 1 minggu, 2 minggu awal sampai 1 bulan kita mungkin masih merasa agak enjoy di situ. Tapi lebih dari itu, 2 bulan, 3 bulan, siapa dari teman-teman yang mulai merasa bosan? Di rumah mulu, di kamar mulu, pengennya nongkrong, ya kan? Pengennya keluar rumah ketemu teman-teman. Situasi antara harapan dan kenyataan yang tidak tercapai itulah menimbulkan stres. Nanti berikutnya saya akan sampaikan kira-kira ciri-ciri stres yang lebih spesifik itu apa aja sih.
Nah, saya mau secara overview dulu nih, bahwa COVID-19 ini lebih dari sekedar persoalan fisik. Maksudnya bukan hanya sekedar sakit kemudian sembuh, atau misalnya menyerang paru-paru, begitu tidak. Tapi ketika sudah bertambah bulan, COVID-19 ini sudah mulai, dalam tanda kutip, menyerang psikis. Masa pandemi ini secara umum sebenarnya kan penetapan global ketika virus atau penyakit telah menyerang lebih dari setengah area populasi di bumi. Bulan Maret, WHO sendiri menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Ingat nggak kalian ketika ditetapkan pertama kali sebagai pandemi atau ketika kasus pertama di Indonesia mencuat, dipaparkan oleh pemerintah? Bagaimana perilaku masyarakat kita? Panic buying, ya kan? Beli masker di mana, beli hand sanitizer, yang waktu itu sempat langka. Bahkan harga masker yang dulu sebelum pandemi saya beli cuma harga 35.000, sekarang harganya udah ratusan ribu. Awal masa-masa panik itu sebenarnya memicu stres. Stresnya tuh langsung melonjak dari yang awalnya misalnya middle, ya, awalnya tengah-tengah, begitu ditetapkan pandemi dan ada kasus pertama, naiklah gitu, tinggi stresnya. Tapi sekarang, bahkan ketika peningkatan kasusnya setiap hari itu udah puluhan atau bahkan ratusan, bagaimana perilaku masyarakat kita? Kalian bisa lihat ya, sudah justru semakin santai. Justru sepedaan keluar, kadang ya sebenarnya sepedaan pun nggak apa-apa asal tetap memakai protokol kesehatan. Tapi yang misalnya kita lihat dan bikin miris kan protokol kesehatannya ditinggalkan. Kumpul-kumpul, nongkrong, tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa pakai hand sanitizer. Hal semacam itu bertolak belakang dengan kondisi ketika di awal masa pandemi. Pandemi ditetapkan menimbulkan panik itu tadi, kemudian kalau misalnya dari alurnya, ada yang namanya pandemonium. Situasinya chaos, sulit terkontrol. Tapi alhamdulillah kalau di negara kita Indonesia sih situasi yang chaos ini tidak sampai parah terjadi ya. Kalau kalian pernah membaca di India, berita di India, ketika satu wilayah ditetapkan lockdown, yang namanya lockdown itu kan berarti seluruh kebutuhan masyarakatnya harus dipenuhi oleh pemerintah. Ada satu wilayah yang ketika itu pemerintahnya menetapkan lockdown tapi tidak dipenuhi juga kebutuhannya oleh pemerintah tersebut. Masyarakat tidak merasa mendapatkan bantuan. Dan apa yang terjadi? Chaos, betul-betul chaos. Ketika masyarakatnya menjadi menyerang satu sama lain, kemudian merampas, dan hal itulah yang justru membuat masyarakat semakin mengalami ketakutan berlebih, sehingga rentan stres atau bahkan depresi. Sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa antara stres dan depresi ini berbeda ya. Dalam psikologi, stres ini merupakan tahap yang apa ya, bukan agak bawah sih, tetapi memang tahap awal ketika seseorang merasa dirinya tidak nyaman, tahap awal ketika merasa ada kondisi emosi yang sulit terkontrol dan merasa ada perubahan dalam dirinya, itu stres. Kalau stres ini dibiarkan terus-menerus, kemudian diperparah dengan kondisi-kondisi sosial, adanya tekanan dari orang sekitar, dan tidak diselesaikan ke pihak profesional atau ke psikolog atau ke psikiater, maka stres ini akan berkembang menjadi depresi. Jadi depresi ini merupakan lanjutan dari stres yang tidak terselesaikan. Nah, bagaimana sih masa pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental? Yang pertama, adanya kondisi uncertainty, ketidakpastian. Kita sampai sekarang aja nggak tahu kapan ini akan selesai. Kapan sebenarnya masa-masa pandemi ini akan berakhir. Kapan kita bisa traveling lagi dengan santai, maksudnya. Kapan kita bisa nongkrong bareng-bareng teman-teman tanpa harus pakai masker dan semacamnya. Kondisi ketidakpastian inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi mental health. Mental health itu nanti kalau terus dibiarkan, permasalahan ini akan berpengaruh pada perilaku kita. Nanti kalian coba bisa merefleksi diri juga ya sebagai mahasiswa, pola belajar selama 6 bulan terakhir, atau 6 bulan, 1 semester lah, 1 semester ini ketika mulai dengan masa pandemi, harus di rumah aja, jarang bertemu dengan teman-teman, pola belajarnya tuh gimana sih? Perubahan besar-besaran apa yang terjadi selama kalian mengalami masa belajar di pandemi? Dan kemudian ada ini ya, perubahan besar-besaran tadi, self-isolated, kita nggak bisa kemana-mana, mau pergi-pergi terbatasi,
ketemuan sama teman-teman aja via Zoom, via Google Meeting, atau hanya lewat grup WhatsApp. Self-isolasi kalau buat beberapa orang, apalagi ya dia misalnya terbiasa bersosialisasi, terbiasa ketemu sama teman-teman, tipe yang ekstrovert, ini jadi stresor tersendiri, jadi sumber stres tersendiri. Kita yang misalnya tiap hari keluar, saya aja merasa dulu kan tipe yang kalau misalnya sehari di rumah aja tuh nggak betah, jadi paling nggak harus keluar, harus bekerja, harus ketemu sama teman-teman. Begitu ditetapkan pandemi harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, itu jadi salah satu sumber stres juga. Bingung mau ngapain, sampai akhirnya kadang cuma mondar-mandir di dalam rumah. Itu udah salah satu ciri bahwa kita merasa bosan dan mulai muncul awal dari stres. Ini adalah beberapa ciri dari stres. Kalian bisa cek, kira-kira apakah ada hal yang dialami? Yang pertama, nggak bisa fokus. Kalau setiap kali buka buku kuliah nggak bisa fokus, tapi kalau tiap baca buku komik fokus, nah itu beda ya. Bukan stres berarti. Atau misalnya tiap nonton webinar ngantuk, tapi begitu nonton drama Korea kok jelas banget. Nah, itu bukan stres. Nah, cannot fokusnya ini terjadi di semua bidang, di semua hal. Kalian mau baca itu nggak bisa fokus, mau nonton film aja nggak bisa fokus. Bahkan kadang kalian itu mau tidur aja tuh juga nggak bisa fokus. Nggak bisa fokusnya tuh dalam hal misalnya kepikiran hal yang lain. Itu udah termasuk dalam ciri stres. Mudah marah. Mudah merasa marah tuh mudah merasa tersinggung. Disenggol dikit sama adiknya langsung mencak-mencak gitu kan. Atau misalnya baca status temennya tiba-tiba marah-marah sendiri, gitu, merasa tersindir, kegeeran gitu. Kemudian cannot sit still, nggak bisa duduk diam. Ada beberapa orang yang salah satu ciri stresnya adalah dia selalu berjalan, mondar-mandir, nggak bisa duduk. Kalaupun duduk sebentar, nanti kemudian sebentar berdiri lagi, bingung mau kemana. Berikutnya susah tidur. Nah, susah tidur. Jadi kalau malam itu biasanya bahkan cuma 1-2 jam aja sehari tidur. Stres karena ada pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya. Dan itu semua terkait dengan kondisi semasa COVID ini. Feel sad or guilty, merasa sedih, merasa bersalah. Sedihnya tuh yang bisa dibilang lebay gitu. Jadi kenapa ada pandemi ini? Setiap hari mikirin begitu terus. Perasaan sedih yang terus-menerus seperti itu akan mempengaruhi perilaku. Perilakunya apa? Jadi tidak semangat, kemudian mau belajar juga ogah-ogahan, mau ikut kuliah online juga malas-malasan. Kemudian berikutnya worry, cemas berlebih. Gimana kalau nanti aku kena? Gimana kalau misalnya nanti aku sakit, aku di rumah sakit, dan lain sebagainya. Worry, jadi kecemasan. Tapi kecemasannya ini yang berlebihan dan belum mendasar. Atau tiba-tiba merasa menangis tanpa sebab. Dan berikutnya adalah merasa sangat lelah. Ini warning juga bahwa kalau misalnya kalian ya bangun tidur setiap pagi tidak pernah merasa segar, itu mungkin ada sesuatu dari sisi psikis yang mempengaruhi pikiranmu. Sehingga kamu merasa nggak segar. Bangun tidur tuh harusnya kan rasanya sehat, rasanya tuh kayak refresh lagi. Tapi ketika bangun tidur kamu justru malah capek, malah maunya tiduran terus, ngantuk. Nah, berarti ada suatu hal dari psikis yang perlu diperbaiki. Berikutnya, mungkin ada beberapa dari kita yang ada perubahan dari sisi nafsu makan. Mau makan apapun juga rasanya nggak enak. Dan yang terakhir, ini nih, paling mendasar dari contoh stres, dari ciri-ciri stres, yaitu beberapa dari kita justru lebih banyak berpikir tentang hal negatif daripada kita berpikiran dengan apa yang bisa kita lakukan di situasi ini. Jadi kita nggak memikirkan rencana-rencana ke depan, justru kita berpikir pada hal-hal yang buruk aja. Wah, kalau misalnya kayak begini terus, nanti IPK aku bisa melorot, nanti pola belajarku juga jadi nggak bisa lancar. Atau kalaupun dia dapat nilai jelek, salah satu yang ciri stres juga adalah menyalahkan orang lain. Menyalahkan sistem lah, menyalahkan dosen lah. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri stres juga karena tidak ada penerimaan terhadap kenyataan. Oke, ini kita bicara stres terlebih dahulu ya.
Dan kalau misalnya kita bagi domainnya nih, stres COVID-19, ini nanti ada kaitannya juga dengan pola belajar di rumah seperti apa. Secara domain itu ada 3, yaitu secara fisik, emosional, dan spiritual. Kalau secara fisik, cirinya adalah begini. Mudah lelah, kemudian dia mudah pusing, mual. Ada yang mungkin ketika stres fisik itu gatal-gatal, itu juga ada. Ada yang ketika stres asam lambungnya naik, ulu hatinya sakit, nggak nafsu makan sama sekali, itu juga ada. Jadi ketika mungkin dari teman-teman merasakan hal ini dalam 1 semester terakhir, atau mungkin kurun waktu 2-3 bulan begitu, maka sebenarnya fisik kalian sedang memberi alarm bahwa ini loh ada hal yang perlu kamu perhatikan lebih dari sisi psikis. Ini loh psikismu sedang butuh istirahat, psikismu sedang butuh perhatian. Ketika kita merasa pusing tanpa sebab, mudah lelah, asam lambung gatal-gatal, itu adalah ciri-ciri fisik akibat ketidaknyamanan proses psikis yang sedang kita alami. Kalau dari emosional, stres emosional itu mudah marah. Jelas kalau seseorang ketika dia terkena satu situasi yang membuatnya tidak nyaman, biasanya emosi negatif duluan yang keluar. Yaitu dia jadi mudah marah, kemudian dia gampang nangis, murung. Murung tuh merasa dirinya mungkin nggak berharga, nggak bisa berkarya di masa sekarang. Merasa bahwa kegiatannya diambil, sehari-harinya itu jadi membosankan. Nah, itu salah satu bentuk dari murung, merasa tidak bahagia dan merasa sendirian. Kalau kalian lihat di bagian stres emosional, ini semuanya merupakan emosi-emosi negatif. Jadi bentuk dari pelampiasan emosi ketika di masa pandemi. Stres spiritual ternyata juga ada. Nah, beberapa stres spiritual contohnya semisal menyalahkan keadaan. Aku jelas nggak bisa belajar lah kalau misalnya cuma di rumah doang. Aku bosan lama-lama di rumah. Rumahku nggak bisa utak-atik lagi, nggak bisa diganti nih dekorasinya dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk menyalahkan keadaan dan masuk ke stres spiritual. Merasa kondisinya yang paling buruk dan merasa bahwa ini semua tidak akan berubah. Semua itu akan berdampak pada perilaku, diantaranya justru menurunnya perilaku spiritual seperti enggan berdoa, kemudian jadi justru jauh dari Tuhan, karena merasa bahwa ini tidak bisa mengubah keadaan. Berdoa aja buat orang yang sedang mengalami stres spiritual, itu tidak akan bisa mengubah keadaan. Nah, ini. Sekarang, posisi kalian nih ketika sedang masa stres, sedang masa pandemi ini, sedang berada di mana sih mental zone-nya kalian selama masa COVID? Ada 4 zona nih yang misalnya bisa kita identifikasi. Kita sekarang sedang berada di fase yang mana? Apakah ada di fear zone, atau learning zone, atau mungkin growth zone? Fear zone. Jadi apakah kita masih berada di zona-zona ketakutan? Zona ketakutan itu berarti zona yang paling awal ya, zona yang di awal di sini. Apakah kita masih sering komplain terhadap orang tua, terhadap dosen, kita komplain sama situasi, kita komplain sama kondisi. Udah di bulan Maret, April, Mei, Juni. Juli, kita sudah di bulan kelima untuk belajar dari rumah. Dan misalnya masih merasakan emosi-emosi negatif yang terkait dengan ketakutan dan juga kemarahan, merasa nggak terima dengan kuliah di rumah, pengennya tuh kuliah tuh ya ke kampus misalnya, belajar itu ya misalnya bareng teman-teman kelompok, diskusi langsung, nggak bisa secara online, itu berarti masih di dalam fase ini, fear zone, di zona ketakutan. Complain frequently, sering banget ngeluh, sering banget komplain sama teman-temannya kah, sama orang tuanya mungkin, atau bahkan sama dosennya dengan lewat WA, atau misalnya kalau punya medsos ya di medsos. Jadi ada zona-zona ketakutan yang ini seringkali dicirikan dengan adanya keluhan-keluhan tertentu. Kalau misalnya kita masih sering ngeluh, berarti kita baru ada di zona awal, fear zone. 5 bulan
masa belajar di rumah, kita hanya berada di fear zone, ini tentu akan sangat amat menyulitkan pengembangan diri kita. Mau studi from home juga tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau kita hanya berada di fear zone. Berikutnya ada di learning zone, zona belajar. Di sini yang sebelumnya kita tadi merasa sering menyalahkan keadaan, kemudian ngeluh terus, komplain terus, mudah marah, menjadi lebih bisa mengkondisikan diri. Kita sudah mulai bisa mengontrol apa sih yang sebenarnya kita mau, kita sudah mulai bisa berdamai dengan situasi dan kondisi, bisa mengidentifikasi emosi. Maksudnya identifikasi emosi adalah semisal hari ini mau kuliah, kemudian ada banyak tugas, kita bisa mengatur waktu. Kapan harus mengerjakan tugas, kapan misalnya harus fokus untuk mendengarkan materi. Jadi ketika kalian ikut webinar ataupun ikut kuliah online, nantinya akan here and now. Jadi fokus pada materi, nggak disambi ngapa-ngapain, tidak disambi sambil buka kerjaan atau buka tugas atau bahkan hanya scrolling down media sosial. Jadi fokus ketika misalnya sedang mengikuti webinar ataupun kuliah online. Kemudian ini, evaluate information. Jadi di fase learning ini, learning zone ini kalian bisa mengevaluasi sebenarnya informasi mana sih yang bisa kita sharing ke orang lain, mana yang tidak. Terkait COVID sebenarnya banyak banget beritanya. Bahkan kalau kalian nonton TV, sampai hari ini pun setiap hari selalu ada berita terkait dengan COVID. Nanti saya juga mau menyampaikan apakah sebaiknya kita mengikuti berita tersebut atau tidak, ya, nanti di slide berikutnya. Kemudian ada yang namanya growth zone. Nah, untuk orang-orang yang sudah berada di fase ini, growth zone, salah satu cirinya adalah mereka sudah akan berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa membantu orang lain lebih merasa efektif dalam belajar misalnya ketika di masa pandemi ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain di masa pandemi ini? Di fase growth zone inilah seseorang sudah mulai memikirkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi, kalau tadi di fase ketakutan itu masih fokus pada diri sendiri, masih hanya sekedar mengeluh, kemudian di learning zone itu sudah dalam fase yang dia mengenali emosi, dia sudah lebih bisa aware, lebih bisa sadar dengan kondisi saat ini, maka di growth zone dia sudah mulai keluar, berpikir untuk bisa membantu orang lain. Nah, kalian sendiri ada di fase yang mana nih? Fear zone, learning zone, atau growth zone? Masing-masing orang bisa berbeda. Ada yang mungkin ada di fase learning, ada yang sudah di fase growth. Sebenarnya intinya kalau kalian merasa pun saat ini berada di tahapan fear zone, maka ada tahapan berikutnya yang harus dilalui, yaitu learning zone. Segeralah beralih, segera move on ke tahapan yang learning zone. Oke, berikutnya fighting pandemic in the mind. Dalam melakukan proses belajar di rumah, salah satu hal yang sangat amat perlu kita siapkan pertama kali itu adalah pikiran kita, mindset kita. Bukan kemudian sibuk beli meja baru atau misalnya mendekor, kemudian beli di Shopee banyak peralatan baru, dekorasi kamar, itu bukan. Tapi kita harus mempersiapkan mindset terlebih dahulu. Bagaimana supaya model belajar di rumah ini akan sama menyenangkannya ketika kita harus berkuliah. Bagaimana supaya kita tetap bisa fokus dengan model belajar yang hanya di rumah, di kamar mungkin, dibandingkan ketika di kos atau misalnya bertemu dengan teman-teman. Nah, di pikiran kita sendiri, terkait dengan masa pandemi ini, juga ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa stres. Yang pertama yaitu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Ya kalau di sini contohkan WHO. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya dengan WHO, silakan cari media lain yang kalian percaya. Ini saya tidak akan mengaitkan juga dengan teori konspirasi dan sebagainya ya, MSM lah apalah itu ya terserah, itu pribadi masing-masing lah. Tetapi untuk terkait dengan masalah pandemi ini, silakan kalian tetapkan satu sumber informasi yang memang bisa dipercaya. Satu atau beberapa, dua gitu lah. Kalau terlalu berlebih juga nanti akan berdampak pada kebingungan dalam menentukan informasi mana yang tepat.
Kadang di satu media menyebutkan A, di media yang lain menyebutkan B. Dan itu nanti justru membuat kita malah bingung sendiri dengan informasi yang ada. Kemudian berikutnya, minimize reading or watching news. Nah, kenapa kok justru sekarang kita harus meminimalisir membaca atau menonton berita terkait dengan pandemi? Karena dari beberapa penelitian, ternyata memunculkan hasil bahwa ketika kita membaca ataupun melihat pemberitaan yang terus-menerus, dan itu sifatnya harian, dengan tema yang sama, ternyata bisa memunculkan ketakutan-ketakutan berlebih dan juga kecemasan yang tidak mendasar. Apalagi misalnya kita bacanya itu dari pagi sampai sore, kemudian juga nonton TV setiap hari yang di-setel juga berita COVID, baca koran juga yang tertampil di halaman pertama pasti COVID. Dan hal itu justru membuat kita merasa semakin cemas. Karena angka yang dituliskan dalam media itu kan selalu bertambah setiap harinya ya, sehingga membuat kita ini kok nggak selesai-selesai sih, ya akhirnya cemas sendiri juga. Cemas akan masa depan, cemas akan masa sekarang. Sehingga saat ini mulai meminimalisir, bukan berarti menghilangkan sama sekali, tapi kita minimalisir membaca pemberitaan tersebut. Lalu ini ya, reach out, bertemu dengan teman-teman secara digital untuk bisa tetap berkomunikasi, itu juga jadi salah satu cara yang ampuh untuk bisa menciptakan mental yang sehat dan mengurangi stres di masa pandemi. Kemudian ini, kalau misalnya di sekitar kita ada orang ataupun tetangga yang terkena COVID, apa yang perlu kita lakukan? Ya, di antaranya memang kita tetap menganggap tetangga tersebut membutuhkan sesuatu, jadi kita membantu sebisanya, bukan kemudian dijauhi. Berikutnya ini support healthcare workers. Kalau untuk kalian yang misalnya punya saudara, orang tua, bekerja di bidang kesehatan, pasti akan sangat amat mengetahui bagaimana beratnya tugas mereka di masa saat ini. Kalaupun misalnya kalian beberapa kali ke rumah sakit, juga pasti akan melihat bagaimana petugas medis ini bekerja keras untuk bisa menyembuhkan para pasien COVID. Inilah yang perlu kita support ya. Salah satu bentuk supportnya apa paling gampang? Ya udah kita menggunakan masker kain kemanapun, nggak pakai masker yang khusus untuk surgery itu. Kemudian ini menghindarkan diri dari makanan minuman yang tidak sehat. Alkohol jelas itu nggak bagus ya. Kemudian misalnya rokok dikurangi, kalau obat-obatan jelas nggak boleh juga ya. Religion can help, jadi tetap berdoa, tetap mendekat pada Tuhan. Kemudian yang penting juga adalah ini, mencari pertolongan pada profesional mental health, pada psikolog, kalau misalnya memang kalian sudah merasa dalam tingkat stres yang tidak bisa diselesaikan oleh diri sendiri. It's okay to feel not okay. Kayak judul Korea yang baru main sekarang ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu merasa kamu tuh nggak kenapa-napa. Kalau kamu merasa nggak oke, itu tuh nggak apa-apa. Kadang kita masih merasa gengsi ataupun menutupi bahwa oke, aku kuat, aku bisa menghadapi ini. Padahal ternyata sebenarnya di balik itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan memang sebagai laporan juga tingkat stres selama masa pandemi COVID ini semakin meningkat. Saya beberapa kali ketika melayani konseling online itu memang menghadapi kliennya mahasiswa yang memiliki masalah belajar dan juga masalah sosial selama masa pandemi ini. Masalah belajarnya bagaimana? Masalah belajarnya adalah dia sulit untuk beradaptasi dengan situasi online dan merasa tidak bisa paham dengan materinya. Kemudian juga stres berikutnya terkait dengan masalah sosial. Karena model adaptasi yang harus cepat dari sebelumnya bertemu teman-teman jadi tidak ketemu, di rumah aja, itu juga jadi salah satu sumber stres. Dan dia berkonsultasi pada psikolog. Sekarang konsultasi pada psikolog juga bukan hanya nggak melulu untuk mereka yang punya masalah berat ya. Kadang kita yang punya masalah sehari-hari tapi pengen didengarkan, itu pun juga oke untuk konsultasi dengan psikolog. Nah, berikutnya terkait mindset itu tadi juga, yang harus diganti mindsetnya selama masa pandemi ini. Ini ada beberapa list. Contohnya semisal kalian merasa di rumah doang nggak apa-ngapain, ngerasa stuck, ngerasa bosen.
maka bisa diganti mindset-nya dengan, kalau di rumah aja saya sebenarnya merasa aman, dan kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Jarang-jarang loh, kita mungkin tahun-tahun sebelumnya fokus kuliah, ya kan? Misalnya kosnya di Jogja, kemudian orang tuanya di luar daerah, nggak pernah nih sekali-kalinya ketemu dalam jangka waktu yang lama. Dan sekarang bahkan mungkin orang tua dan bapak ibunya yang kerja ketika masa pandemi ini semuanya di rumah. Syukuri hal tersebut karena sebelumnya nggak pernah kita dapatkan. Kemudian misalnya ada mindset, kalau aku akan sakit, aku akan kena sakit, aku akan terkena COVID atau dan lain sebagainya. Maka praktekkan bahwa gaya hidup sehat, protokol kesehatan itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya semisal merasa bahwa saat ini kok terlalu banyak ketidakpastian ya. Kalian jadi cemas sendiri karena semester depan jangan-jangan masih online lagi nih, atau 50-50 ya, 50% luring, 50% daring. Padahal bayarnya misalnya full atau sudah terlanjur untuk mempersiapkan tugas akhir dan sebagainya. Nah, di sini yang mindset-nya bisa kita ganti adalah, oke, kondisi ini justru bisa membuatku semakin berlatih tentang manajemen waktu, makin berlatih untuk mengontrol perilaku. Apa aja sih yang perlu dilakukan, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dengan jauh lebih efektif. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian studying 101. Jadi setelah tadi ngobrolin tentang stres, kemudian kita akan bicara tentang ini. Study smarter, not harder. Jadi di masa pandemi, yang kita butuhkan sebenarnya adalah model study smarter. Belajar cerdas, bukan belajar keras. Kenapa? Karena saya dapat curhatan juga dari beberapa mahasiswa nih ya, misalnya. Ada beberapa situasi, jadi yang beradaptasi ketika masa pandemi ini sebenarnya kan bukan cuma para mahasiswa ya, para pelaku dunia pendidikan siswa, mahasiswa itu bukan itu aja, tapi kami para pengajar, para dosen itu juga beradaptasi di situ. Yang sebelumnya mungkin nggak pernah kenal Zoom dan Google Meet sama sekali, tiba-tiba kita harus menggunakan itu. Ketika semuanya ini terjadi secara tiba-tiba, mungkin ada beberapa pengajar yang tidak siap. Sehingga ketika di masanya kuliah online, itu justru yang diberikan adalah tugas terus, tugas online gitu. Dan itu mungkin membuat mahasiswa dari sisi waktu pun keteteran, dari sisi pengelolaan manajemen belajar juga jadi sedikit berantakan karena banyaknya tugas di masa kuliah online. Kok justru malah belajar di rumah tapi kuliah online dan tugasnya justru semakin lebih banyak. Nah, ini jadi kita perlu kuncinya yaitu study smarter, not harder. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah ini. Pahami bahwa yang namanya membaca itu bukan berarti belajar. Di masa pandemi ini sebenarnya kita tuh punya jauh lebih banyak waktu untuk bisa membaca buku. Nah, cuman sayangnya apakah banyak di antara kita yang mau membaca buku atau tidak? Kadang karena kita sudah terlanjur dekat nih sama gadget ya, sudah terlanjur dekat banget sama HP, bangun tidur yang dicari juga HP, kan buka notifikasinya ada WA dari siapa, ada IG DM dari siapa. Ternyata semakin dekat dengan handphone ini justru juga membuat kemampuan literasi kita atau daya membaca kita juga semakin rendah. Kan jadi membaca juga sebenarnya memang tidak hanya lewat buku fisik, tapi bisa juga lewat e-book misalnya, atau melalui materi-materi yang di-share-kan di HP. Tapi memang beberapa ahli juga menyebutkan yang namanya membaca secara fisik itu tidak bisa mengalahkan pengalaman ketika kita, membaca buku secara fisik itu lebih utama dibandingkan dengan hanya membaca lewat device ataupun gadget. Nah, kenapa? Karena memang pengalamannya berbeda. Kalau kita membaca buku secara fisik, itu akan jauh lebih bisa memahami apa yang ada isi di dalamnya tersebut. Nah, di sini memang kalau misalnya kita hanya sekedar membaca, maka belum tentu kita belajar. Kita belum tentu memahami apa isinya. Yang dimaksud dengan belajar sebenarnya kan ada yang namanya active engagement. Jadi ada keterikatan aktif antara kita dengan bahan kuliah ataupun bahan ajar yang diberikan.
Gimana caranya supaya kita bisa engage, bisa terikat dengan mata kuliah ini, atau bagaimana kita bisa terikat dengan tugas ini, gitu. Yaitu salah satu caranya kita tidak hanya membaca, tapi juga kita misalnya membuat ringkasan, membuat notes, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau misalnya tugas kalian secara online, ujian pun juga semisal secara online. Walaupun ujiannya secara online, bukan berarti juga santai ya, bukan berarti santuy, tapi tetap pahami juga materi-materinya di sebelum hari ujian, dan ketika ujian kalian bisa fokus untuk menjawab pertanyaan.